banyak apa? Banyak cairan eksudat yang berbau, ya. Kemudian kita gunakan apron. Ya, jadi kalau merawat luka itu disiapkan itu ya, walau nanti SOP nggak ada, tolong disiapkan. Ada masker, ada sarung tangan, ada apron atau klemek, ya. Apa? Yang kurang dari juga. Anak nomornya selalu kan. Ini dipijitin. Oke, ini pasti mencukup ini. Iya Pak, gede. Ya. Kecil aja. Oke, ya anggap aja begini. Ya, agak geser Pak. Ya jadi sebelum kita ke pasien Pak, kita beri posisi senyaman mungkin. Pak bisa geser ke samping kanan juga. Oke, jangan nanti ke satu. Oh iya. Ya. Oke, Bapak sudah nyaman belum ya? Sama-sama. Kalau dia belum, Bapak mau lihat nggak lukanya? Kalau mau ganti balutan? Ya, kalau Bapak mau lihat ya. Kalau Bapak takut ya. Anaknya yuk. Kalau ini aku mau. Udah nyaman belum Pak? Sudah Pak. Nah, ini ya. Kemudian alat-alatnya kita dekatkan. Apa alat-alat yang didekatkan? Itu alat yang dekat itu adalah bengkok. Ya. Kemudian instrumen. Ya. Di sini ada nggak nyiapin kapas alkohol? Mana kapas alkohol? Enggak ya? Nyiapin nggak? Ada Nyiapin nggak kapas alkohol? Enggak ada. Sabar ya. Kapas swab? Sabar ya. ada pastoran. Besar tuh. Udah. Harusnya misalkan gini, kalau nggak ada, Anda bisa menggunakan yang asing. Ini harus tutup ya, ya Mbak. Tuangkan yang anggap ada kamu, ya. Jangan ini, ya. Jangan itu, jangan biasakan. Jangan nyentuh. Ini. Nah, Air mengalir. ya, oke dah, ya. Kita fungsinya bisa alkohol. Kalau swab itu kan alkoholnya sedikit. Kalau nggak ada menggunakan NaCl, kita basahi, ya. Nah, kita basahi, ya. Kita basahi semua, plaster ya di sisi kanan kiri atas ya semua. Kemudian sini juga, ya. Ya, ya. Oke. Kemudian kita gunakan pinset untuk membuka. Ini biasanya kalau langsung ke kulit, ya, ketika narik tidak hati-hati dia akan kesakitan. Bagaimana tekniknya untuk mengurangi nyeri? Adalah, ya, misalkan nih, kita tarik dulu ujungnya, kemudian kita tekan gini, ya, tekan tarik ini, ya, pasti tidak sakit. Kalau Anda begini sakit, ya, jadi tekan. Ya, ini ya. Tekan tarik ini biasanya banyak bulu. Makanya syarat orang mau operasi daerah yang akan diinsisi itu dicukur ya, supaya bulu-bulunya tidak tertarik, tidak sakit. Ini ya. Jadi tekan tarik ya. Ya. Ya, ini. Terus kemudian bagian sini ya. Ditekan ya. Iya, tekannya kayak gini ya, tekan tarik ya. Ini biasanya kulitnya lengket ya, walaupun makanya harus dibasahi dengan menggunakan NaCl. Oke. Ini karena menggunakan Supratul ya, kita harus melihat balutannya. Ingat, untuk mengkaji balutan eksudat itu lihat dari balutan. Ya, kita buka. Ya. Misalkan ini masih nempel dengan ini, ya. Ini balutannya kering misalkan ya.
misalkan kering. Ya. Ini tanpa ada eksudat, tapi kita lihat eksudat yang di sini biasanya dia akan terserap di eksudat di lapisan yang kedua. Lapisan pertama kan dia pakai supratul loh. Ya. Kemarin cara menentukan eksudat gimana? Sedikit, sedang, banyak dan sangat banyak. Ayo, kalau ini 100%, kalau eksudatnya kurang dari 25% dari balutan ini, dikatakan dia Sedikit. kurang dari 25%. Kalau 25% berarti dia sedang. Kalau 25 sampai 75 berarti banyak. Kalau dia lebih dari 75 membasahi berarti dia sangat banyak. Tapi biasanya kalau luka operasi dia sedikit, ya hanya perdarahan sedikit lah, karena sisa-sisa eksudat plasma. Ya, kalau pasien itu operasi dipasang supratul, biasanya tidak lengket, kita buka aja. Ya, ya. Nah, kemudian kita ambil supratul yang lengket, ya. Nah, ini sudah dicair, ada cair. Apa yang harus kita lakukan adalah melakukan kaji, melakukan observasi. Ya, contohnya ini juga sama. Tadi ya misalkan ini ada ini karena ini modern dressing ya. Ini transparan, ini tetap dibuka ini. Nih, ya. Ini kalau dengan alkohol nggak bisa, nanti dia bisa lembek. Ya, nih bukanya. Ya, tetap kita tarik ini. Ini biasanya nggak sesakit di pabrik, ya. Nanti coba kita aplikasikan, ya. Nah, kita buka dulu dari samping ya. Ini ya, ini kayak gel ya. Ya, ini namanya transparan film, ya. Ya, kita buka nih, ya. Dari bawah juga bisa, ya. Ini ya. Kalau dia kesakitan ya kita tekan juga di sini, tekan tarik, ya. Ya. Nih ya. Sakit nggak Pak sambil kita komunikasi? Ini foam dressing untuk luka yang kecil. Kalau luka untuk yang seksilnya lebih besar lagi dressingnya. Untuk laparotomi lebih besar lagi. Ya bisa segini. Tapi harganya lebih mahal. Itu ya. Oke, setelah kita buka ya ada 2 luka. Ini pengajian 2 luka. Luka yang di daerah humerus dan luka di lengan. Ya. Kita anggap luka 1 dan luka 2. Oke ya. Oke. Ini bisa penyebabnya karena luka laseratum atau luka skisu, kecelakaan atau luka operasi, bentuknya kan gitu. Ya. Apa yang harus kita kaji adalah lokasinya. Lokasi luka 1 di mana, lokasi luka 2 di mana. Ya. Kemudian kondisi lukanya. Berapa panjang insisinya? Nah, kita kan baru buka tuh. Ya, walaupun nanti ada laporan, insisinya panjangnya 8 cm. Kalau lebarnya enggak ada, karena dia sudah dijahit. Ya, yang dikaji itu pertautannya, apakah antara kulit dengan kulit ini menyatu enggak? Ya, ini menyatu enggak nih? Oh menyatu, tidak ada overlapping, tidak ada tumpang tindih. Ya, kan harapan nanti kalau kita jahit itu harus menyatukan antara tepi luka, ya supaya dia menyatu. Ya, jadi kulit antar kulit ini menyatu, tidak ada overlapping. Kemudian apa lagi? Eksudatnya tadi warnanya apa, jumlahnya berapa dikaji. Ya, warnanya agak kuning kecoklatan misalnya. Ya, terus apa lagi? Area kulit sekitar luka. Ada nggak kemerahan? Yang bagus itu kan tidak ditemukan adanya kemerahan, tidak ada bengkak, ya. Tapi kalau nyeri lumrah karena
masih dalam fase inflamasi. Tanda-tanda inflamasi kan bengkak, nyeri. Ya, kemudian terapa lebih hangat pada daerah. Ya. Tapi tidak ada pruritus. Kalau pruritus gatal-gatal, ya. Ya, kalau ada nanah, purulen berarti itu tanda-tanda infeksi. Misalnya tanda infeksi nanti instruksinya atau kita up headingnya 1 atau 2 untuk mengeluarkan exudat. Kalau nggak ada ya udah. Kalau ini kemarin diambil separuh ini. Ini sebetulnya kan sudah di up separuh ini. Ya, harusnya rapat begini jahitannya. Kalau ini ditulis aja di lengan yang pertama, ya luka pertama ini sudah up heading separuh. Ya, yang ini belum. Ya, jadi jumlahnya panjangnya ya ini juga dikaji. Ya, yang luka 2 itu berapa panjangnya? Itu tadi 8 jahitannya masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya, 5 ya, 5. Oke. Kalau yang ini panjang lukanya berapa? 4,5 ya, 4,5 ya. Kemudian jahitannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pertautannya bagus ya. Pertautan tepi lukanya yang tidak ditemukan ada tanda-tanda infeksi ya. Hanya mungkin bengkak, ada nyeri dan sebagainya. Nyeri itu lumrah karena ada proses inflamasi, karena belum sembuh lukanya. Oke, itu dicatat sebagai dokumentasi. Oke, setelah kita mengkaji luka, kita segera membersihkan ya. Bagaimana membersihkan luka? Sarung tangan yang kita ini anti kuat, tapi kita set up dulu ya. Jadi kita set up alat-alatnya yang akan kita gunakan ya. Harus mempertahankan steril, jangan nanti tangan kita pakai sarung tangan megang-megang yang tidak steril ya, seperti ini. Kalau kita mau buka ini boleh nggak? Saya gunakan dari luar, kita buka, kan masih steril. Boleh nggak saya? Boleh. Ya, ya. Kita cek kira-kira apa kekurangan alatnya, boleh. Ya. Kemudian kita buka nomornya. Ya. Kalau tanpa asisten harus tahu bisa. Ya. Kemudian kita tuangkan NaCl. Setupnya nanti setelah kita menggunakan sarung tangan. Ya. Kemudian nanti kalau perlu ditambahkan nanti kalau perlu asisten, kalau tidak menggunakan ini juga bisa. Ya ini namanya anti. Jadi kalau ada tanda-tanda infeksi ya kita gunakan antiseptik khusus luka. Ya untuk ini biasanya luka-luka yang kronis ya. Ya oke, sudah kita buka. Ya. Oke, setelah itu kita lepas sarung tangan ya. Kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Jadi kalau merawat luka akut ya, yang lukanya luka bersih, steril, itu harus prinsipnya aseptik ya. Jadi alat-alat yang kira-kira nanti mengganggu ya kita singkirkan ya. Nanti bisa kita gunakan kembali ya. Ini sarung tangan. Right, left berarti tangan kanan, tangan kiri. Ya. Ini masih produk Indonesia ya. Nah, kita bisa membantu dari dalam, kita nggak boleh megang dari luar ya. Ini dari dalam boleh, tapi ini dari luar boleh. Kayak gini. Ini biasanya lengket ya. Agak susah kita bantu dari luar yang steril ya. Ya. Kemudian kita dari luar, jangan dari dalam. Ini dari luar ya yang steril. Saya ya. Ini kita ambil ya dari dalam. Makanya harus bawa kotak sampah medis dan non medis. Ya, baru kita siapkan. Ya. Jadi kita siapkan ini untuk kasa kering ya.
Karena dia ada 2 luka, nanti kita berbarengan ya membersihkannya, nggak satu-satu. Nah, kalau bentuk kayak ini kita buka. Ini kita ambil dari kasa ini ya, steril. Kemudian berapa yang dibutuhkan? Kita membersihkan luka ini. Membersihkan luka itu ada yang vertikal, ada yang Horizontal. Horizontal itu artinya boros. Karena membersihkan dari tengah ke samping, kanan, samping kiri. Tapi kalau horizontal dari tengah, satu dari luka, kemudian tepi luka kanan kiri. Ya. Setiap kita ngoles, kita bersihkan 2. Ya. Kita siapkan kira-kira berapa sih yang kita butuhkan untuk membersihkan. Oke, 6, ya, kita cukup 6. Kemudian nanti untuk persiapan untuk mengeringkan disiapkan. Kemudian pincet. Nah, ketika Anda melakukan perawatan luka, ya, pincet ini khusus untuk meras dan satu untuk membersihkan. Ya, ini caranya, ya. Supaya ini kan ada giginya, supaya tidak jatuh. Ini ya, ini bisa di atas, di bawah juga sama fungsinya ya. Tak keras. Ya, taruh sini dulu. Ya. Ini bokong kaki. Jadi yang giginya itu di atas aja, biar nanti nggak nyandar-nyandar. Ya, buat ngait. Ya. Ya, kalau yang masih biasa ini belajar ya kayak ada keempat. Ya, gitu. Kita buktikan aja kalau ujian. Ya. Ya. Jadi yang silubus itu di atas, yang anatomi di bawah. Ya, pasti nggak jatuh. Ya. Nah, sekarang membersihkan supaya nggak jatuh, kita pegang yang sirupis ya, buat membuat sesuatu supaya nggak terjatuh. Tapi kita membersihkan dengan teknik nanti bukan nyeret tapi rolling ini dari atas tapi di tengah-tengah luka. Nih, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, buah. Paham ya? Oke, berikutnya. Itu dari tengah tadi. Kemudian kita dari tepi kiri boleh. Ini dari sini nih. Ya, tapi jangan ke luka. Ini kan tadi di tengah, ya kan? Baru yang berikutnya. Ya, nih. Boleh nggak saya membersihkan area sekitar? Boleh, tapi jangan memasukkan ke daerah sisi luka. Ke dalam nggak boleh. Ya, kita bersihkan area sekitar mungkin kok kotor, ya. Ya, tapi jangan masukkan. Ya, baru nanti yang luka sebelah. Ya, bersihkan lagi. Ya, agak ditekan, gentle, ya, buang. Jadi merawat luka bukan ini ya, bolak-balik usap-usap kayak gitu. Salah. Ya, kemudian dari buang, ya. Dan sekali lagi, ya. Buang. Nah, itu teknik vertikal. Ini anggap aja steril ya. Ada teknik yang terakhir. Ada yang dari ini ya, tengah keluar, buang, ya, buang. Dari sini, buang. Itu udah 3, ya kan? Sini lagi sama, buang. Ini buang, kan poros. Lebih baik kita yang vertikal. Ini karena ini duit. Ini kalau boros ya kena marah nanti sama manajemen. Ya. Orang rawat luka kok 1 tromol habis. Ya. Setelah dibersihkan kita keringkan. Bagaimana nyari mengeringkan? Dari daerah pas insisinya.
muter. Ya, kalau masih bersih nanti bisa gunakan untuk airan sekitar, kan hanya untuk membersihkan cairan supaya nanti ketika difiksasi itu tidak, supaya menyatu dengan kulit, bisa menempel maksudnya, gitu ya. Oke. Oke. Ini juga sama, ya. Ini bisa digunakan untuk area sekitarnya. Ya, tapi jangan memasukkan ke arah dada. Ingat ya. Tuh. Ya. Nah, ini nanti setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita bersihkan apa? Ada instruksi menggunakan apa? Kalau menggunakan supratul berarti ada asisten. Kalau sudah disiapkan misalkan terbuka dari awal, ya kita ambil aja ini. Tapi kalau nggak ada nanti asisten suruh buka, kita ambil supratulnya. Ini kan supratul. Dipotong sesuai dengan ukuran. Menggunakan gunting yang ini, yang steril, ya. Kalau takut-takut taruh di sini, ya. Ya, suruh tutup. Ya. Ini bisa kita pasang. Ini caranya, ya. Ini caranya membuka supratul. Ya. Kita tarik dulu, ya. Baik, itu berarti pastinya udah hilang. Ini supaya vaselinnya itu masuk ke jaring-jaring ini. Nah, kita tempelkan di sini. Iya, aman. Ya, ini kalau menggunakan supratul, ya. Kemudian kita tutup dengan menggunakan kaca. Ya, nih, ya. Kasarnya berapa? Bisa nggak? 2 bisa, ya. Ya. Kalau kurang lebar kita ganti yang lebar. Ya. Menutupnya itu harus oklusif. Ya, walaupun penggunaan kalau misalkan ada instruksi di situ, ada nggak yang masih ada nggak ya? Oh, kita menggunakan ini aja, bisa nggak? Misalkan mau menggunakan transparan, boleh, ya. Tapi biasanya dikasih salep dulu, ya. Kasih salep, coba ambil SIM salep ini. Mana? Salep ini. Salep luka itu, salep luka, ya. Apa merek? Ininya. Gini. Enggak, benar. Kamu gini deh, dibalik. Nah, kamu jangan nyentuh, tetesin aja. Ini bentuknya jelly, ya. Bob. Yang bener, Bi. Apa? Yang Ya. bener loh, Bi. Ini tadi udah dibersihkan, udah dikasih salep apa yang diinstruksikan kita tempelkan di sini. Ya, kita mau pakai apa? Transparan film. Boleh. Transparan. Kalau tadi itu kan produk yang saya ambil ini kan dari pabrikan. Ya, ini kasa, karena nggak ada kita pakai kasa biasa. Cukup 1 kalau eksudanya sedikit, ya. Kalau sudah banyak kita tambah 1 lagi, ya. Kemudian kita tutup menggunakan transparan film. Ya, cukup nggak transparan film 1 misalkan. Ya. Ada Excel kan. Biar Ini 1 nggak cukup, ya. 2 aja, Pak. 1 meter. Ini Kemudian kali. Ada. Jangan.
Ini kita buka plastiknya. Ini sebetulnya yang nempel itu kan di bagian dalam sini. Ini biasanya kalau nggak biasa, ini sulit gitu, memasang ini. Ya. Ini kan ditempelin, ya. Ya. Ditempelin dulu nanti di ujung. Ya. Susah ya. Betul takut ya. Tuh kan. Itu kan nempel. Nanti kita cari pinset. Susahnya. Lagi kena angin, lagi mebur. Tipis banget lagi. Iya, ini agak ambil di tengah. Ya. Sebetulnya ini kan ini. Melipat ya. Iya, makanya harus hati-hati. Ya, kita ambil ininya. Kita bawa bisa. Kalau yang dari pabrikan bisa langsung. Iya. Dingin dari bel. Nanti aja. Kita ini dulu pakai ipafik. Sudah pernah masang ipafik? Mana ipafik ini? Udah. Ipafik. Di kota. Oh ini. Putar apa biar naik? Ya. Oh ya putar biar naik. Jadi kalau masang ipafik, kita ukur dulu. Ya panjang lebar. Kira-kira Oke. kalau satu itu cukup enggak? Oh enggak cukup, berarti kita harus dua kanan kiri. Iya. Ya kita ukur, dilebihin. Ya jangan pelit-pelit. Ya. Kemudian kita ukur dulu. Ya. Potong dulu. Kemudian kita ukur dengan ukuran yang sama ya supaya rapi ya. Gimana cara masangnya? Kenapa tuh Mbak? Gimana cara masangnya? Dari Cara masangnya apa? Diambil dari mana dulu? tempelin ke tengah dulu. Tempelin di tengah Ke dulu. tengah dulu. Ya. Jadi kita ambil ya dari tengahnya dulu, diambil tengahnya. Ya. Sama ya. Ya. Gitu. Ini biasanya kita pakai sarung tangan. Ya. Kemudian dibantu dengan pinset. Ya. Untuk narik ini, ya. Ya. Kemudian ujung dengan ujung kita tarik, Nggak cukup yang ya supaya rapi. Ya, tekniknya kayak gini. Yuk coba kamu. dari tengah. Di tengah. Ya dari tengah ya dari sini. Dari tengah udah dari sini. Oh. Wah, coba tempelin. Tempelin ke tengah. Kamu tempelin tengahnya dulu. Tengahnya. Ya tutup di sini. Nah, ya. Ini dulu. Tahan ya Pak. Ya. Deket. Ini biasanya kalau ada pakai sarung tangan, ya lengket, ya makanya gunakan ini. Ya, ini. Tremor. Bergetar dia. Terus lepas dulu. Tadi Pak, itu Plastik di kertasnya yang ditarik. saya dicabut lagi. Sama itu ngelipet udah. Kamu terus taruh sini. Mungkin gitulah. Mas, Allah. Kamu tarik ujung ke ujung dengan tangan aja. Nah, nah, jangan sampai berlipat-lipat tuh, lipat-lipat kan. Lipat tuh.
Aduh, aduh. Jadi ini namanya oklusif, jadi menutupi semua sisi. Bergetar dia. Ya, jadi tidak kontaminasi tidak ada. Ya, kalau ini ya oke lah kita bisa melihat tapi nggak begitu transparan. Kalau plastik itu kan nanti kelihatan, ya. Pak, Ya. nggak simetris. Apa sih, Dut? Ya. Beda. Kasihan. Ntar ini masalahnya. Susah. Ya. Tangan untung ngapain ya? Gini bisa kok. Katanya cek. Yuk. Plastiknya bisa gini. Lagi. Nah ini bukanya dari sini. Ada. Nih. Ya. Buka dulu. Ini nggak lengket, yang lengket itu tidak bagian dalam. Ya. Bagian dalam di putih. Putih. Dan ini buat ya. Ini yang tadi saya coba ya. Kalau nggak ini ya susah. Harusnya kan begini. Ya. Bukan kayak gini, ini nggak lengket. Ya, kayak di pabrik tadi lah. Ya. Nah, kita coba dari sini. Ada Ya, nanti kan. Nah ini takutnya karena lebar sekali ini kan. Nah tuh, ya melipet-lipet susah, ya. Makanya harus ada coba dipanggil. Nah, ini kayak susah nih, ya. Tuh. Kalau kita biarkan begini nggak rapi, tuh. Ya. Ini karena saking lebarnya, coba gitu. Mandiri. kayak balon. Di kotak itu ada mod dermafit nggak ya? Yang tadi yang sudah ada balutan. Balu, Bi. Vitamin juga.